Posisi kita sekarang sudah berada di Jalan Margonda Raya ya, di pertigaan lampu merah Depok 2 menuju arah Margonda Raya, atau disebutnya dulu di sini ada jam gadang namanya. Tapi jamnya udah pada nggak ada tuh, udah pada copot. Nah, jadi di depan kita sebentar lagi kita akan memasuki depan halaman kantor wali kota. Nah, ingat di sini ya, setiap saya membuat konten video di Jalan Margonda Raya pasti saya akan mengingatkan Anda bahwa di sini ada kamera pengawas tilang elektronik ya. Di Jalan Margonda ini satu-satunya di Depok, di Jalan Margonda ini adanya di depan kantor wali kota, kamera elektronik tilang. Jadi nanti kita didendanya nanti kalau ketika kita membayar pajak berdasarkan plat nomor mobil, maka keluarlah itu catatan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh atas nama plat nomor mobil kita. Entah mobil kita itu dipakai oleh kita sendiri, oleh anak kita, oleh saudara kita, kakak kita, atau ketika dipakai oleh orang lain, misalnya kendaraan kita dipinjam atau disewakan. Nah, lihat inilah lampu-lampu kameranya yang kita kedip ya, kita saling memoto, dia memoto kita memfoto dia, dan dia kita videokan. Nah, lihat cahayanya itu. Jadi posisi persis di depan kantor wali kota, dan sebelah kanannya adalah kantor kepolisian Polres Depok. Setelah beberapa menit kemudian kita akan memasuki area depan ITC Mall ya. Kita udah masuki area sini. Jadi ini adalah perjalanan sisi sebelah kiri ya, Jalan Margonda Raya menuju arah Pasar Minggu. Jadi nanti ini adalah review yang akan kita jadikan data dokumen di tahun-tahun berikutnya nanti, entah nanti di tahun 2025, 2030, 2035 atau 2050 ya. Mudah-mudahan gambar ini akan menjadi kenangan catatan sejarah buat Anda yang membutuhkan kondisi real pada tahun 2021. Saat ini gambar diambil, inilah pertigaan lampu merah ya, pertigaan antara Jalan Arif Rahman Hakim, persimpangannya dengan Jalan Margonda Raya. Jadi ini ada lampu merah, kita tunggu traffic light. Baik saudara, lampu hijau udah menyala. Kita lanjutkan perjalanan menelusuri sepanjang Jalan Margonda Raya menuju arah Jakarta, atau boleh dibilang menuju arah Pasar Minggu ya. Dua-duanya betul karena arahnya menuju ke sana. Lagi ada Mall Depok, yang belakangnya terdapat Pasar Peniri Mekah. Inilah suasana kondisi real pada tahun 2021 ini. Kondisi Jalan Margonda Raya Depok 1. Nanti bila jalan ini sudah berubah, maka ini merupakan video yang menjadi kenangan cerita bahwa dulunya kota Depok ini seperti ini jalan Margonda. Di tahun berapakah ini? Ini adalah tahun 2021 ya. Tentunya 5 tahun
video ini dibuat, 10 tahun setelah video ini dibuat, maka kondisinya barangkali sudah jauh berbeda dengan kondisinya sekarang saat ini. Mari kita simak perjalanan di Jalan Margonda Raya dengan kondisi-kondisinya, dengan bentuk dan rupanya Jalan Margonda Raya seperti ini. Kita bisa lihat dari bentuk motornya, jenis-jenis motornya, mobilnya, merek apa aja ya. Mungkin nanti tahun 2030 udah nggak ada lagi kali ini mobil seperti ini. Misalnya nih ya, ini kan Suzuki ya, mobil Suzuki. Apakah nanti tahun 2035 atau 2050 mobil seperti ini masih ada? Nah, ini lihat Suzuki Ignis ya, jenisnya. Nah, ini Honda Jazz RS ya, pada tahun ini merupakan mobil yang memang sedang trend in ya, mobil yang lagi ngehit lah istilahnya, sedang laku gitu ya kalau buat pasangan-pasangan muda ya. Mobil itu cukup digemari. Nah, yang hijau itu Mazda 2 ya. Apakah nanti mobil itu masih relevan? Nah, kalau di depan kita ini namanya Toyota, bukan Toyota ya, Daihatsu Sigra. Dan jenis tipe mobil ini itu ada 2 merek gitu ya. Lucunya di tahun 2021 ini apakah nanti masih berlanjut tipe model kerjaan seperti itu. Jadi ada 2 merek untuk memproduksi mobil yang sama, nanti tinggal nempelin logonya doang beda. Nah, oke, kita bisa simak di depan ada lampu merah Jalan Juanda ya. Kita akan melintasi jalan tol yang ada di kolong Jalan Margonda Raya. Jadi nanti kalau kita lewat posisi titiknya akan saya kasih tanda bahwa di depan ada pintu tol masuk Cawang Bogor kalau ke arah kanan. Nah, persis di atas kita saat ini, di bawahnya itu terdapat jalan tol dari arah Cimanggis menuju Cinere yang disebut tol Cijago ya. Sekarang tolnya saat ini 2021 belum tembus ya, jadi hanya baru sampai ke Jalan Kukusan aja, itu belum tembus ke Kampung Limo. Padahal pekerjaan jalan sudah dimulai hampir 15 tahun yang lalu, dan sampai saat ini 2021 pekerjaan tol antara Jagorawi dan Cinere itu belum selesai. Kita di depan sekarang, di depan ada, samping kita udah lewati Hotel Margo City Mall, sebelah kirinya ada Depok Town Square. Nah, sedikit lagi kita akan melintasi pintu masuk stasiun Pondok Cina. Nah, ini ada yang reklame ini nih, orang pakai peci itu. Nah, itu ada gang masuk menuju stasiun Pondok Cina. Dan kalau diterusin bisa sampai nembus ke UI ya, Universitas Indonesia. Nah, sedikit lagi ini ada jembatan JPO yang dibuatkan, kalau nggak salah ini katanya dibikinin sama Universitas Gunadarma. Mungkin dia naruh saham atau nambahin patungan duit dengan Pemda, kita kurang tahu. Dengar gitu. Ini kita lanjutkan, kita hampir sampai, kita hampir menuju akhir ya. Sudah perjalanan ini sudah 2/3 ya perjalanan menuju ujung Jalan Margonda Raya. Karena ujung Jalan Margonda Raya itu nanti diakhiri dengan flyover Arif Rahman Hakim. Bukan, maaf. Flyover
Komjen Pol M Jasin. Ya, itu Komjen Pol M Jasin, dulu namanya itu Jalan Akses UI dulu ya. Akses UI, terus kemudian diganti dengan Komjen Pol M Jasin. Kita sudah memasuki penyeberangan hotel ya, antara apartemen. Di sini ada JPO, jembatan penyeberangan orang, dan sedikit lagi kita mulai masuk ke flyover Komjen Pol M Jasin. Nah ini, jadi arahnya itu ya, namanya itu kampus UI atau Pasar Minggu. Jadi ini arah untuk ke kampus UI atau arah untuk ke Pasar Minggu. Nah, sekarang kita udah berada di atas flyover Komjen Pol M Jasin ya. Di bawahnya ada rel kereta api dan jalan. Dulu di sini sangat traffic sekali, sangat macet. Kemudian setelah dibuatkan flyover, maka jalan ini jadi lebih tertib ya, sudah tidak lagi terjadi kemacetan. Bersyukur sekali. Inilah yang disebut bundaran UI ya, dan kita sudah memasuki area wilayah Jakarta ya. Jadi nanti video ini saya akan akhiri di jalan Seng Sawah ya. Ini udah masuk wilayah Jakarta menuju Pasar Minggu, tapi nanti lewati Seng Sawah. Kelurahan ini kelurahan Seng Sawah ya. Seng Sawah, terus kecamatannya Pasar Minggu gitu. Nama kotanya Jakarta Selatan. Udah posisi di halte UI. Halte UI, nanti kita berputar balik menuju kembali ke arah Depok karena kita akan menelusuri lanjutan Jalan Margonda Raya ya. Jalan Margonda Raya kita babak pulang pergi menuju ke arah Jakarta dan kembali menuju ke arah Depok. Sekarang ini kita habiskan dulu sampai adanya batas putaran agar kita bisa, supaya kita bisa balik menuju ke arah Depok. Kita berputar. Dimana nanti kita mutarnya, kita lagi cari posisinya di mana yang terbaik. Ya inilah kalau misalnya kita mau menuju ke arah Jakarta, maka view dan pemandangannya seperti ini. Dari arah Depok tentunya ya. Sepertinya kita bisa muter di sini ya. Ini namanya putaran bordes. Putaran bordes, potongan pintu kereta yang masih konvensional. Ini belum dibikinin flyover. Ya, kita belok di sini. Kita lanjutkan perjalanan, kita sedang berputar ya. Karena di sini kita harus hati-hati berputar
karena ada resiko ya kalau kita tertahan atau mobil kita mogok di tengah trail ini berbahaya sekali. Oke, kita melewati Hotel Kartikawan ya yang ada di Lenteng Sawah, Lenteng Agung, perbatasan antara Jakarta Depok. Ini kita sudah menuju ke arah Depok ya. Saat ini pukul sekitar jam 4 sore ya, sekitar jam 4 sore menjelang maghrib. Jadi sepertinya kondisi cuaca ya, dalam kondisi cuaca seperti ini pengambilan gambar itu sangat cocok ya, karena gelap terang ini cukup. Karena kalau kita ambil pada siang jam 1, jam 2, atau jam 11, jam 10 itu kelihatannya kurang bagus ya, karena banyak distorsi cahaya. Tapi ketika sore hari kayak gini nih, kayaknya gambar yang bisa kita lihat itu lebih cerah, lebih terang, lebih jelas, lebih fokus. Sehingga kalau kita mau men-shoot zoom papan nama seperti ini ya, Universitas Indonesia arah Pasar Minggu, Depok Kelapa 2, nah itu akan sangat jelas ketika kita zoom. Tapi kalau ketika cuacanya nggak baik, cuacanya terik, maka kita ketika ngambil zoom untuk papan petunjuk ini jelek banget. Nih coba nanti kalau saya zoom lagi ya, ini akan bagus. Nah, oke. Agak sedikit tersendat di sini ya, karena ada banyak persimpangan-persimpangan dari arah Depok yang kembali lagi ke arah Depok, kemudian bertemu dengan arus yang berasal dari arah Jakarta menuju Depok ini berdampingan ya, nyatu di situ. Bahkan dia ini ada yang memotong untuk ke arah Kelapa 2 ya, mungkin ini kalau mau dibikin PR yang dibikin underpass di sini untuk ke arah Kelapa 2. Inilah posisi di bawah bundaran UI atau di bawah bundaran Margonda. Ini logo selamat datang Kota Depok. Depok, kita sudah mulai berputar ya ke arah kanan, menyesuaikan jalur untuk kembali ke arah Depok. Saudaraku, ini sekarang kita akan ambil jalur kanan untuk di arah Margonda Raya ya. Saya sarankan jika Anda membawa kendaraan bermotor, sebaiknya Anda jangan ambil jalur kanan, karena di depan ada larangan untuk kendaraan roda 2 melintas di jalur cepat jalur kanan. Jadi sering terjadi razia di mana banyak pengendara motor itu ya ditangkepin karena melanggar aturan. Di depan ada larangan, tidak boleh menggunakan jalur kanan. Ya, jadi ini jalur kanan hanya untuk pengendara mobil ya, roda 4. Cuma untuk roda 4 yang boleh melintas di jalur kanan. Nah, ini motor-motor yang ada di kamera ini ya, betulnya adalah tidak boleh ya, nggak bolehin karena ini melanggar.
Mereka hanya diperbolehkan melintas di jalur sebelah kiri. Ada sedikit hambatan di depan apartemen. Artinya kita pindah jalur agak ke kiri sedikit. Kita mau ambil kirinya agak susah, di belakangnya banyak. Oh my god, tadi kita ambil kiri nggak apa-apa kalau mobil. Ini kanan juga macet nih. Bisa Anda saksikan ya, saat ini hari ini adalah hari Selasa ya, Selasa sore jam 4. Mungkin menjelang jam 5 ya, udah jam 4.30 sekitar gitu, karena ini timernya nggak ada, ini saya nggak sempat, adanya di handphone, sementara handphonenya kita gunakan untuk merekam gambar. Kalau kita otak-atik ini justru malah nanti jamnya nggak gambarnya jadi terganggu shootingnya nih. Nah, sekarang setiap sore ya, saya akan bisa ceritakan bahwa setiap sore mulai jam 3, jam 4 ya, untuk jam hari kerja ya, weekday, setiap sore Senin, Selasa, Rabu ya, sampai dengan hari Jumat, Sabtu ya, Jalan Margonda ini trafficnya seperti ini, sangat macet. Malah kalau dulu lebih parah lagi semenjak belum adanya tol Cijago, itu lebih parah ya. Ini udah agak mendingan, ada perbedaan sedikit lah. Nah, kecuali nanti ketika flyover yang ada di Jalan Dewi Sartika itu kan rencananya ada yang mau dibangun, tapi entah tahun berapa ya itu mau direalisasikan, karena baru ada proses penggusuran pembebasan tanahnya aja. Gambarnya udah 3 tahun yang lalu saya udah lihat, sekarang baru realisasi pembebasan tanah. Nah, kemudian bisa jadi nanti kalau jalur tol yang menuju ke Kampung Limo ya, tol Cijago itu udah tembus sampai ke tol Sawangan, barangkali bisa jadi Jalan Margonda ini udah nggak lagi macet seperti ini, baik itu di hari weekday maupun weekend ya. Ini sangat membosankan bagi seluruh warga, bukan hanya warga Depok ya, tapi warga di sekitarnya, warga Jakarta, warga Bogor, atau siapapun ya yang punya kepentingan untuk menuju ke suatu tempat yang dari arah Jakarta menuju ke suatu tempat, misalnya di Bogor, Citayam, Sawangan, Pasir Putih, Gunung Sindur, atau di daerah Kota Kembang, terus daerah Pesona, pasti mereka masih melintasi jalur ini. Kemudian ada juga wacana ini 2021 ini akan diterapkan ya, tadi seperti saya wacanakan, beberapa hari lagi akan diterapkan sistem ganjil genap ya. Ganjil genap di Jalan Margonda ini akan diberlakukan ya. Sebentar lagi kita harus berhati-hati dan harus bisa mengingat hari ini tanggal berapa, dan kemudian nomor plat mobil kita nomornya bagaimana, ganjil atau genap. Itu ini saya juga kadang-kadang ngeri-ngeri sedap nih, karena kita kebiasaan kalau kita udah mau berangkat kemana pakai mobil, dia kan nggak pernah mikir ini ganjil genap. Bahkan ketika di Jakarta pun kita masih kelupaan, apalagi
apalagi ngerasa ini di kampung sendiri, terus tiba-tiba kita harus periksa, ingat-ingat ini tanggal berapa. Apabila kita temukan bahwa hari itu adalah hari genap, tanggal genap, terus kemudian mobil kita itu bernomor ganjil, maka bisa jadi kita bisa gagal untuk melakukan perjalanan ya. Atau kita akan mencari alternatif jalan yang lain untuk bisa bepergian. Meskipun ada ganjil genap, kita cari jalan tikus, jalan memotong, jalan memutar. Nanti insya Allah akan saya buatkan video cara untuk menghindari jalan Margonda yang sedang menerapkan sistem ganjil genap. Nah, ini videonya akan kita buat beberapa versi. Pertama dari arah Citayam kah, atau dari arah Sawangan menuju Jakarta, dari arah Depok 2 ingin ke Jakarta tanpa harus ke Margonda. Tujuannya nanti bisa sampai ke Pasar Minggu. Atau sebaliknya, jika kita hari ini memiliki nomor ganjil sementara tanggalnya adalah genap, maka dari arah Jakarta kita harus lewat mana nih kalau memang mau pulang ke Depok ya. Nanti saya akan buatkan tutorial, silahkan di like and subscribe ya, karena kalau di like and subscribe Anda akan mendapatkan notifikasi video-video update terbaru ya, tentang perkembangan ganjil genap atau perkembangan jalan, pembangunan jalan tol yang ada di Kota Depok sejauh mana, update terakhir, apakah udah bisa dilalui, apakah belum. Jika memang belum bisa dilalui, kenapa dan bagaimana gitu kan. Jadi harus ada sumber penyebabnya sehingga kita jelas mendapatkan suatu informasi kapan selesainya, kapan dimulainya, dan mengantisipasinya bagaimana. Oke saudara, kita kembali ngomongin mobil ya. Ini mobil mungkin nanti di tahun 2030 apakah masih ada ini mobil yang seperti di depan kita ini. Ini Nissan Livina ya, Nissan Livina 2030, 2035, 2050 masih ada nggak nih? Sekarang ini mobilnya yang ada nih di tahun 2021 itu adanya mobil, kalau dari Nissan itu Livina, terus Nissan March, terus dari Nissan ya, apalagi ya, X-Trail lama, X-Trail baru. Untuk di mobil Toyota ya, Toyota. Kita lihat ini nih, ini di samping kita nih ada mobil hitam nih, samping Toyota, samping Livina ini ada Isuzu Panther terakhir. Kalau nggak salah ini Panther Touring ya, namanya Panther Touring. Dan sudah ada yang terbarunya MUX. Nah, ini yang lamanya berarti. Nah di depan lagi, di depan mobil yang merah ini ada mobil namanya Honda, keluaran Honda Mobilio. Terus bisa jadi ketika Anda nonton video ini, mobil ini sudah nggak ada semua. Yang ada adalah mobil listrik, karena saat ini sudah mulai dicanangkan. Kalau bicara soal mobil listrik, sebetulnya dulu Bapak Dahlan Iskan itu sudah membuat suatu prototipe, tapi sepertinya Pak Dahlan Iskan itu dianggap terlalu cepat mencuri start ya, sehingga banyak pihak-pihak tertentu yang mungkin barangkali merasa kecolongan, sehingga pada akhirnya nasib Pak Dahlan Iskan itu sekarang nggak jelas. Nasib mobil listrik yang buatan Pak Dahlan Iskan itu entah itu memang
murni kecelakaan atau memang ada pihak tertentu yang tidak menginginkan lahirnya mobil listrik dari tangan anak putra Indonesia? Apakah begitu? Wallahu alam bisawab. Tapi saya juga punya kecurigaan ada pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan, termasuk mobil SMK pun, ya, mobil nasional yang pernah dibuat oleh Habibie, yang dibuat oleh Tommy, anaknya Bapak Soeharto, mantan presiden kita, mantan presiden kedua kalau nggak salah ya. Itu juga bernasib naas, ya. Oh iya, tadi kalau mau saya sebutin tadi itu kita udah ngelewatin Hotel Margo City ya. Di depan kita ini ada Pizza Hut, Mutiara Bank ya, sponsornya Bridgestone. Kemudian di depan lagi, di depan Bridgestone berikutnya ada namanya subdealer Toyota. Kalau nggak salah ini ownernya adalah Ngkoh Ouyang. Ngkoh Ouyang itu pemilik dealer Toyota. Dulu dealer Toyota ini Oh iya pemirsa, mungkin di tahun 2030 nanti atau 2050 mobil ini udah nggak ada nih. Nah, termasuk yang itu tuh, yang hitam tuh, Avanza hitam dari Toyota. Nah, di depan kita ini Xpander Cross ya dari Mitsubishi. Ini mobil yang sedang hit berkeliaran di seluruh jalan-jalan yang ada di Indonesia, baik Jakarta, seluruh Nusantara mobil ini ada, seluruh Indonesia kalau kita mau lihat. Apakah nanti ini mobil masih ada atau bagaimana? Apakah nanti Xpander juga akan memproduksi mobil listriknya? Hari ini di Jalan Raya Margonda masih jarang sekali ya ditemukan mobil listrik ya. Nah, ini juga Mitsubishi ini dari Pajero sama dari Mitsubishi terbalik. Nah, yang hitam ini Kijang Innova, apakah masih ada nanti? Mobil manakah yang akan mampu bertahan di 2030, 2050 ya? Ini Kijang Innova dari Toyota. Apakah nanti 2050 masih ada? Apakah dia udah hilang di 2050?
sebelah kiri layar terlihat kita sedang berada di depan Hotel Sapiro, hotel berdampingan dengan pintu gerbang komplek perumahan Pesona Kayangan. Kita masih berada di pertengahan perjalanan Jalan Margonda, masih jauh ya. Arah terminal Depok. Kita akan lurus. Nah, di sini ada Ramayana Plaza, kemudian ada ITC sebelah kanannya. Mana katanya Ramayana saat ini berada dalam kondisi pilot, ya, melakukan karyawannya dirumahkan. Dan kayaknya sekarang bukanya cuma ya pelan-pelan aja, asal ada. Ini di komplek pertokoan Saladin. Ini kurang terawat ya, Saladin itu kurang laku, mungkin terlalu mahal kali sewanya. Di sebelah kiri kita ada rumah sakit Mitra Keluarga. Ada unit emergensi IGD-nya, kemudian rumah sakit itu berdampingan dengan Polres Depok. Nah, berdampingan dengan Polres Depok, sampingnya lagi ada Bank BRI, Bank BJB, dan sebelah kanan kita adalah kantor Wali Kota Depok. Ya. Di sebelah kanan, bagian tengah Jalan Margonda ada putaran. Di sini rawan kemacetan. Kita akan tersendat di sini, dan kemudian ada Gang Dahlia ya, namanya Gang Dahlia. Itu akan bisa terjadi keluar masuk mobil
Mobil bisa keluar, bisa masuk, dan nah seperti ini ada beberapa pengendara motor yang pengen masuk ke Gang Dahlia ini cukup bisa menjadi potensi untuk mengurangi kelancaran Jalan Margonda Raya. Kita lihat sisi sebelah kiri ada pembangunan ya. Pembangunan ini bulan November ya, November 2021 itu biasa kegiatan rutinitas anggaran ya, kalau dilakukan oleh para pegawai wali kota, pegawai Pemda. Mereka menghabiskan anggaran itu di bulan September, Oktober, November, Desember. November, Desember itu biasa kelihatan ya, itu lihat lagi ada perbaikan jalan. Itu nungguin anggaran, anggaran udah mau habis tutup buku, maka barulah proyek itu dikerjakan. Itulah kondisi saat ini ya, bisa menjadi catatan sejarah. Nah pemirsa, sekarang kita udah berada di penghujung Jalan Margonda Raya. Tandanya apa? Kita sudah berada di lampu merah Margonda. Oke, silakan di like ya. Ini saya akan berputar ke arah kiri, ke arah Depok 2 dan kembali ke Jalan Margonda. Oke, sampai sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tersusun, terus gambar-gambar yang tidak mampu ditampilkan dengan jelas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa di like and subscribe. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.